Halo Sobat Tombok Kangen, senang bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita lagi berjalan-jalan di Desa Ngawen, Wonosari, Gunung Kidul untuk menikmati suasana rewang di desa yang masih asri ini. Yuk kita simak bersama. Rewang adalah salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai salah satu cara membantu keluarga atau tetangga yang sedang mengadakan kenduri, pesta maupun perhelatan pesta adat di mana membutuhkan tenaga bantuan untuk mengurus konsumsi dan kesibukan rumah tangga lain. Rewang juga diartikan sebagai cara membantu menyumbang tenaga bagi tetangga untuk urusan memasak dan menyiapkan pesta adat atau jamuan makan pernikahan. Pada saat tim kami mengunjungi Desa Ngawen, Wonosari, Gunung Kidul, kami melihat masih ada tradisi turun-temurun berupa rewang. Meskipun kegiatan rewang ini sebuah bentuk atau cerminan tradisi gotong royong, tetapi di kota besar kita semakin jarang mendapatkan kebiasaan rewang yang masih dipertahankan. Kemungkinan berkaitan dengan kesibukan dan efisiensi waktu dan tenaga. Pada masyarakat modern, terutama kota besar, kegiatan pesta lebih banyak dikelola oleh usaha catering. Jadi sudah tidak kita temui tradisi rewang di kota lagi. Hal ini yang membuat kita rindu akan suasana kebersamaan kerukunan hidup bertetangga. Hajatan pernikahan di sini semua makanan dimasak sendiri dibantu oleh para tetangga. Beberapa hal menarik dari rewang ini adalah kira-kira 1 bulan sebelum pesta, pemilik rumah mengadakan rapat dan mengundang para tetangga yang bisa dipercaya dan terbiasa pengalaman mengelola perjamuan untuk membahas persiapan memasak untuk hajatan pernikahan. Dalam acara tersebut dibentuk panitia yang terdiri dari pimpinan juru masak yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan jamuan makanan selama pesta berlangsung. Kemudian membentuk panitia kecil yang mempunyai tanggung jawab berbeda-beda, yaitu yang bertanggung jawab untuk menanak nasi, membuat makanan kecil atau snack, mempersiapkan minuman, urusan mencuci piring, dan pengadaan kayu bakar. Mereka membuat tenda khusus yang berfungsi sebagai dapur umum. 1-2 hari sebelum pesta, tetangga terutama kaum ibu sudah berdatangan untuk membantu mempersiapkan belanja sayur mayur dan lain sebagainya. Mereka dari rumah masing-masing sudah membawa pisau, serbet, panci, wajan, dan beberapa alat masak yang dibutuhkan. Pada beberapa daerah, para tetangga rewang juga memberi atau menyumbang bahan masakan berupa beras, ayam, telur, gula, dan lain sebagainya. Bagi tetangga yang mengikuti rewang, akan seharian penuh berada di rumah pemilik pesta. Bahkan kadang mereka hanya pulang malam dan esok pagi kembali lagi. Sebagai contoh, salah satu perewang selama 3 hari mereka masak di rumah penyelenggara pesta. Maka tiap peserta rewang akan mendapatkan kiriman makanan beserta lauk pauknya bagi anggota keluarga yang ditinggal selama rewang. Inilah pengalaman kami ketika menyaksikan tradisi rewang ini. Mereka bekerja dengan sukarela, memberi bantuan tanpa memperhitungkan waktu dan tenaga. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari gelaran tradisi rewang, di mana acara tersebut memperlihatkan kerja keras kelompok warga agar semuanya berjalan seperti rencana. Secara garis besar, tradisi ini merupakan kegiatan memasak bersama mulai dari usia muda hingga tua. Bisa disebut juga menjadi sebuah tempat belajar memasak. Kegiatan rewang merupakan salah satu kewajiban bagi masyarakat Jawa, apalagi yang berada di pedesaan. Hal itu dilakukan untuk menghindari hukum sosial dan urusan kemanusiaan. Rewang tradisi gotong royong dan merasa saling memiliki. Satu orang menggelar hajatan diibaratkan satu kampung yang merasakan. Rewang memperlihatkan nilai-nilai perjuangan yang muncul.
Mereka bekerja tanpa adanya imbalan dan bahkan pekerjaannya itu jarang diketahui dan diakui oleh publik. Maka dari itu tradisi ini tak hanya membahas para tetangga yang bertugas di dapur, tapi juga bagaimana perjuangan dan pengorbanannya bagi masyarakat. Hebatnya lagi, tradisi rewang dapat membangun inisiatif dan partisipatif masyarakat dengan berbasis sukarela, baik itu dalam kehidupan sosial maupun politik. Kontribusi manusia dalam rewang tentunya sangat berdampak bagi masyarakat, sehingga pengorbanan mereka menjadi hal yang harus diapresiasi. Semoga akan terus kita nikmati senda gurau para perewang, bau khas asap kayu bakar dalam tungku, guyub dan hangatnya persaudaraan di desa. Sajian dengan gaya piring terbang, yaitu makanan yang lengkap dengan lauk pauk dibagi dalam piring-piring dan diedarkan melalui bagi satu persatu ke undangan tamu yang hadir tanpa meja prasmanan. Petugas yang membagikan makanan ini biasanya adalah anggota Karang Taruna Desa atau yang disebut Sinoman. Lalu setelah pesta usai, mereka memasak bubur sumsum yang terbuat dari tepung beras halus dan diberi kuah gula merah untuk menghilangkan rasa lelah. Seiring berkembangnya zaman dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, menjadikan masyarakat kian tumbuh menjadi pribadi yang individualis dan egosentris, menginginkan segala kegiatan secara instan, karena waktu adalah uang. Ketika ada hajatan, memilih pesan catering yang praktis, tidak merepotkan orang lain, sehingga kita juga tidak akan direpotkan oleh orang lain. Selain tidak merepotkan, juga sebagai pengakuan status sosial. Kalau bisa memesan catering, maka dianggap mampu. Padahal dari budaya rewang ini memuat banyak nilai-nilai positif dalam hidup bermasyarakat yang dapat dipetik, namun semakin memudar seiring berkembangnya zaman. Terlebih di kota, akan sangat jarang ditemui tetangga beramai-ramai rewang ke tetangga yang lain. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Budaya Indonesia telah ditanamkan oleh para nenek moyang yang mempunyai nilai-nilai luhur. Semoga kebudayaan Indonesia tak pernah luntur ditelan zaman. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah.